Halo kawan-kawan, kembali bersama Canggi. Nah, hari ini kita sudah sampai kepada awal bulan Maret, ya. Jadi kita kemarin baru saja berlalu tentang Tahun Baru Imlek, kemudian tentang Cap Gomeh, ya. Kemudian acara berikutnya atau perayaan berikutnya atau keramaian berikutnya akan terjadi pada tanggal 4 April, ya. 4 April itu kita kenal dengan suatu istilah yang semua orang kalau sebut Cengmeng. Nah, Cengmeng, ya, itu sudah tahu semua, ya. Cengmeng itu sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, ya. Tulisnya Qing Ming. Qing itu adalah jelas, jernih. Ming adalah jelas atau terang, ya. Jadi terang dan jernih artinya begitu. Nah, kenapa disebut terang jernih? Karena Cengming itu termasuk salah satu dari 24 titik musim. Jadi setiap titik musim itu akan mengabarkan sebuah perubahan dari cuaca, perubahan musim. Seperti Chunjie, ya, Chunjie itu adalah hari pertama pergantian tahun, ya. Hari pertama pergantian tahun. Kemudian berikutnya ada Jingzhi. Jing itu adalah kaget, ya. Zhi itu adalah serangga-serangga. Jadi Jingzhi itu serangga-serangga kaget. Nah, itu biasa terjadi pada sekitar Maret, ya, Maret. Kira-kira ada di 4 atau 5 Maret, ya. Nah, Jingzhi itu berarti halilintar atau guntur pertama ketika masuk musim semi. Nah, itu tentu saja di Tiongkok, ya. Di kita sini ini guntur sepanjang tahun ada. Nah, jadi ceritanya kalau pada musim salju dulu, salju itu gak ada kegiatan. Bukan saja manusia yang pulang ke rumah, tetapi hewan-hewan juga mereka cari suatu tempat kemudian tidur sepanjang musim dingin. Serangga-serangga juga demikian. Serangga-serangga tidur biasanya di bawah tanah atau di pohon-pohon misalnya. Ketika guntur pertama berbunyi, mereka terkaget, kemudian mulai bermunculan, mulai bangun, kemudian mulai melakukan kegiatan regenerasi mereka. Nah, Cengming itu adalah hari pertama sejak musim semi, langit kelihatan terang, ya, langit kelihatan terang. Kalau kita di Indonesia kadang-kadang masih terpengaruh oleh titik musim ini. Misalnya, ya, kecenderung turun hujan menjelang Chunjie, ya, yaitu biasanya ya seperti tahun ini pada tanggal 1 Januari 2020, ya, terjadi hujan lebat. Jadi biasa cenderung ada turun hujan sekitar pergantian musim, ya, sekitar musim semi itu. Kemudian musim hujan itu akan terus turun, ya, sampai kepada Cengming, ya, hari Cengming, kira-kira jatuhnya di 4 atau 5 April, ya. Nah, pada hari itu maka langit akan menjadi terang. Nah, kita di sini juga tidak jauh dari itulah, ya. Setelah April, biasanya hujan pasti berhenti, memasuki musim panas, ya. Nah, kita sekarang hari ini aja masih hujan. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 3 atau 4 Februari, ya. Saya lupa ini. Tanggal 4 Maret, ya. Hari ini 4 Maret. 4 Maret aja hujan masih terus turun. Ya. Jadi mesti tunggu April. Jadi dia akan intensitasnya akan semakin rendah sampai 4 April. Ya. Masuk Cengming, nah itu baru langit menjadi cerah, yang menjadi cerah.
sepanjang ada hujan, ya maka rumput-rumput akan tumbuh dengan liar, tumbuh dengan cepat. Jadi dari awal tahun hujan turun sampai kepada bulan keempat, ya, maka rumput-rumputnya udah tumbuh panjang. Ya. Nah, pada hari Cengming itu orang-orang yang tadinya pulang beristirahat di musim salju kemarin, ya sudah mulai bersiap-siap berangkat lagi ke tempat kerja yang jauh. Tentu saja bagi mereka yang jauh, ya. Jadi mereka sebelum pergi kerja, maka semua orang tuh kumpul, ya, melakukan sebuah kegiatan, yaitu kegiatan membersihkan makam leluhur, ya, membersihkan makam leluhur. Nah, itu adalah hari Cengming. Kalau Cengming di Indonesia, ya biasanya dilakukan kira-kira itu seminggu sebelum dan seminggu setelah hari Cengmingnya, ya. Jadi kira-kira itu di tanggal 20 sekian Maret sampai dengan 10 atau belasan April. Nah, itu adalah masa Cengming kita di Indonesia. Hari Cengming yang betul itu adalah 4 atau 5 April. Itu selalu, dan itu pasti, karena itu titik musim, ya. Lalu buat apa Cengming itu? Cengming itu di Indonesia itu sebenarnya tidak hanya di Indonesia, tapi cenderung di kota-kota modern sekarang, ya. Jadi zamannya modern kita sekarang ini, karena masing-masing sibuk, ya, masing-masing sibuk, keseharian itu selalu sibuk, sehingga antar saudara, antar family itu jarang bertemu muka, ya. Nah, misalnya ada orang yang tinggalnya misalnya di daerah, ya, di mana misalnya di Riau, di Medan misalnya, ya, kemudian merantau ke Jakarta atau ke kota besar lainnya, misalnya Surabaya atau kemana, ya. Lalu sepanjang tahun mereka sibuk, bahkan saudara yang tinggal satu kota pun, ya, hari-hari biasa karena kesibukan tidak pernah bertegur sapa. Adanya hari Cengming ini justru membuat mereka yang jarang berkumpul, jarang berjumpa, bisa berkumpul bersama. Karena apa? Karena hari Cengming itu bagi kalangan Tionghoa ini, ya, itu memang wajib, ya, pulang ke tempat makam leluhur berada, kemudian membersihkan makamnya yang telah tumbuh banyak rumput liar, ya, berserakan. Jadi momen ini selain membersihkan makam, itu juga menjadi satu saat pertemuan keluarga, ya, pertemuan saudara-saudara yang biasanya sibuk dan jarang bertemu. Lalu selain itu, Cengming ke makam itu adalah suatu pernyataan, sebuah perasaan atau sebuah, katakanlah, rasa bakti, ya, rasa bakti terhadap orang tua. Nah, jadi ada satu pepatah kuno, ya, Paisang Xiao Wei Xian, artinya dari semua kebajikan, bakti adalah urutan pertama. Jadi rasa bakti itu yang harus dipelihara. Dengan selalu pergi ke melayat ke makam setiap tahun, maka juga mengingatkan pada kita bahwa kita harus berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup, ya. Jangan sampai itu udah tidak ada, kemudian baru beramai-ramai ke makam, tidak ada gunanya. Jadi ke makam itu hanya sebuah pernyataan, hanya sebuah supaya kita ingat, ya, akan rasa bakti seperti itu, ya. Jadi Cengming ini, sejak kapan ada Cengming? Nah, itu masih banyak sekali cerita-cerita. Nah, itu kita mungkin bisa bercerita di
episode yang lain. Ya. Sampai jumpa.